Mukalaf paling takut 4 ayat ini. Saya Pendeta Henry Tandianta, Master of Bibliology Studies ya. Mengedukasi dalam bingkai Indonesia Pancasila, saya sekedar menjawab pertanyaan. Ada mukalaf yang bertanya beberapa hal ya, mungkin 4-5 pertanyaan, tapi saya akan rangkum dalam satu judul ini. Mukalaf paling takut 4 ayat ini ya. 1 Galatia 3 ayat 8 ya. Ayat nomor 1 Galatia 3 ayat 8. Injil telah diberitakan kepada Abraham atau Ibrahim. Ayat ini paling ditakuti mukalaf ya. Sebab ternyata Injil itu bukan kitab ya. Lah terus bagaimana dengan kerukunan iman kami, Pak? Yang kami meyakini Injil itu kitab. Ya urusan dewe, diurus sendiri aja ya. Ya, tidak pernah ada Injil itu kitab. Injil artinya Yesus. Yesus telah diberitakan kepada Abraham di dalam Galatia 3 ayat 8. Maksudnya adalah Kejadian 14 ayat 17 sampai 19. Melkisedek ya sudah diberitakan kepada Abraham ya. Melkisedek adalah Yesus roh, dibuktikan dari Ibrani 7 ayat 3. Melkisedek itu dijadikan sama dengan anak Allah. Bedanya Melkisedek ini tidak berbapa, tidak beribu, tidak berkesudahan. Lah iya dong, kan Melkisedek itu Yesus roh. Sementara anak Allah adalah Yesus fisik yang punya silsilah, kan dia fisik. Ya, ini ayat paling ditakuti ya. Waduh, lah kalau begitu kerukunan iman kami bagaimana, Pak? Yang kami mengimani Injil itu kitab. Ayo urusan sendiri ya. Ini edukasi dalam Indonesia Pancasila ya. Yang kedua yang paling ditakuti adalah Ibrani 11 ayat 26. Di situ dikatakan bagi Musa ya, penghinaan karena Kristus itu lebih besar dari semua harta Mesir. Loh, Musa kok kenal Yesus Kristus ya? Lah Ibrahim aja tahu kok. Ibrahim aja sudah diberitakan tentang Yesus kok. Di dalam perjanjian lama ya. Musa itu ketemu setidaknya 5 kali. 1 kali ketemu dengan secara fisik ya. Di dalam Keluaran 33 ayat 21, 20, 21 begitu ya. Ya, 21 22. Kamu kalau lihat aku nanti kamu mati. Makanya Musa disuruh ngumpet ya. Ya, 4 kali bertemu secara roh, dikuasai roh, 1 kali bertemu secara fisik. Makanya Musa itu disuruh ngumpet di lekuk batu di dalam Keluaran 33 ayat 21 22, dibaca saja. Ya. Jadi Musa mengenal Yesus. Bagi Musa, penghinaan karena Kristus itu lebih besar dari semua harta Mesir. Ibrani 11 ayat 26. Ini ditakuti oleh para mukalaf. Berarti Musa itu nyembah Yesus betul, Ibrahim nyembah Yesus betul. Coba link baca ya, baca di dalam di dalam Lukas 13 ayat 28. Abraham, Ishak, Yakub dan semua nabi itu masuk dalam kerajaan Allah, dijamin oleh Yesus. Karena mereka semua percaya pada Yesus, menyembah Yesus. Yesusnya jadi apa, Pak? Jadi Yahweh. Ya. Itu nomor 2. Nomor 3, ini yang paling ditakuti di antara yang ditakuti. Matius 23 ayat 34. Yesus berkata, semua nabi itu diutus oleh aku. Aku telah mengutus semua nabi. Jadi Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Yunus, Nabi Daud, Nabi Ishak, Nabi Yakub, yaitu Abraham, Ishak, Yakub dan semua nabi itu diutus oleh Yesus. Loh, kan nabi itu diutus oleh Allah, Pak. Lah iya. Berarti kalau nabi diutus oleh Yesus, Allahnya adalah Yesus itu betul. Lah kamu mengimani Nabi Musa enggak? Iya, Pak. Daud? Iya, Pak. Nabi kami. Yang mengutus nabi itu kan Allahmu, katanya, kata kamu. Iya, padahal yang mengutus nabi itu Yesus. Ya berarti Yesus itu harus Allahmu dong kalau konsisten. Waduh, Pak. Makanya mereka sangat takut dengan Matius 23 ayat 34. Yang keempat adalah Alfa Omega. Wahyu 1 ayat 8, Wahyu 21 ayat 6, Wahyu 22 ayat 13. Alfa Omega artinya yang awal yang akhir. Mereka sangat takut
Kalau ternyata Yesus itu Allah dari yang awal yang akhir, sebelum ada Allah lain, sebelum ada Allah-Allah lain yang diklaim menjadi Allahnya agama-agama. Sebelum segala sesuatu ada, Yesus itu sudah Allah segala Allah, Allah segala Allah, Tuhan segala Tuhan, Rab segala Rab. Di mana Pak? Di Ulangan 10 ayat 17. Allah segala Allah, Tuhan segala Tuhan. Yesus juga Raja segala Raja, Tuhan segala Tuhan. Ini ayat ini paling ditakuti tentang Alfa Omega. Berarti Yesus itu sudah jadi Allah sebelum ada Allah-Allah kami Pak. Ya ada 4.300 agama dunia, semua punya Allah. Sebelum kalian punya Allah, Yesus sudah Allah di atas segala Allah, Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala Raja, Tuhan di atas segala Tuhan. 4 ayat ini ya, ada ayat-ayat yang lain juga sih, tapi 4 ayat ini paling ditakuti oleh Mukallaf. Saya memberi penjelasan, saya memberi edukasi dalam bingkai Indonesia Pancasila. Makanya Bapak Ibu Saudara, silahkan Anda yakini keyakinanmu, nggak usah dibanding-bandingkan dengan Yesus, kagak bisa lawan. Ya, Yesus itu Allah segala Allah, Rab segala Rab, Tuhan segala Tuhan. Saya nggak ada lawan. Imani saja imanmu, imani saja keimananmu, keyakinanmu. Jangan kamu banding-bandingkan dengan Yesus. Di hadapan HTD 1 menit tak kick balik, ngerti nggak? Toleransi aja kita, ya. Toleransi aja. Wong Allahnya beda, Tuhannya beda, kitabnya beda. Ya, satu-satunya kitab suci kan Alkitab. Nggak bisa kamu banding-bandingin. Yesus Allah segala Allah kok. Kamu banding-bandingin dengan Allah 4.300 agama-agama dunia. Ya, makin Anda korek-korek makin ketahuan. Ternyata Alkitab itu the only one scripture in the world. Satu-satunya kitab suci di jagat raya ini. Lah iya. Satu-satunya kitab suci kok kamu mau banding-bandingin. Imani saja keimananmu, toleransi saja. Nggak usah kamu banding-bandingin dengan Kristen. Kagak bisa lawan. Ya, kita toleransi aja ya. Kita Indonesia, kita Pancasila, toleransi harus, keberagaman wajib disyukuri. Ya, salam Pancasila, merdeka, Ganjar. Nah itu, begitu. That's it.